Keluar masuk. Masuk keluar. Masuk keluar. Sampai salah. Saya setengah juga kau. Jangan salah. Tiga. Hijau. Kuning. Kuning hijau. Hijau kuning. Kuning hijau biru. Hijau kuning. Ayam masuk. Bebek keluar. Masuk keluar. Apa kalau ayam? Ayam keluar. Oke, 1, 2, 3 ayam. Bebek. Ayam bebek. Yang bilang. Tidak tahu. Tidak tahu ano. Bebek ayam. Ayam bebek. Mari. Masuk. Keluar. Tiga. Keluar. Keluar biasa ya. On. Off. On off. Off on. Sale. On. Kau juga baca benar tidak begini. Benar itu anti kau. Tidak. Aku nak balik. Ini menang. Pemenang. Kesini pemenang. Pacaran panjang biasanya merujuk pada hubungan yang dijalani selama bertahun-tahun dapat menjelaskan akhir seperti pernikahan. Banyak yang beranggapan bahwa semakin lama kita pacaran semakin kuat ikatan dan kita di antara Jangan deh. Apa ini? Udah serius? agama dan moral. Ayo serius anak-anak. Pacaran panjang seringkali tidak sejalan dengan ajaran Islam. Apa sih dampak negatif dari pacaran panjang? Yang pertama itu Kayaknya mau kita awal. zina. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang mendekati zina seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pacaran terutama yang berlangsung lama seringkali menjerumuskan pasangan pada perbuatan yang mendekati zina, baik fisik maupun emosional. Yang kedua, menghambat proses pernikahan. Pacaran panjang seringkali membuat seseorang merasa nyaman dalam status yang tidak jelas. Hubungan ini bisa menghambat niat untuk segera menikah karena ada anggapan bahwa pacaran sudah cukup untuk menyalurkan kasih sayang tanpa perlu adanya komitmen yang lebih kuat untuk pernikahan. Yang ketiga itu merugikan diri sendiri. Dalam pacaran yang panjang, seseorang mungkin merasa sudah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan emosi. Jika hubungan tersebut tidak berakhir dengan pernikahan, rasa kecewa dan sakit hati yang mendalam bisa timbul bahwa menimbulkan trauma emosional. Yang keempat, mengganggu produktivitas dan fokus. Ketika terlalu fokus pada pacaran, seringkali waktu yang seharusnya digunakan untuk hal-hal produktif seperti belajar, bekerja, atau meningkatkan kualitas diri jadi terabaikan. Pacaran panjang bisa menyita pikiran dan energi yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang kelima, merusak hubungan dengan orang tua. Dalam banyak kasus, pacaran panjang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terutama jika hubungan tersebut tidak disetujui oleh orang tua kalian. Hal ini bisa merusak hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua. Setelah mengenai dampak negatif dari pacaran panjang, kita perlu bertanya apa solusi yang tepat bagi para remaja dan dewasa muda dalam menghadapi dorongan untuk menjalin hubungan. Solusi dan cara menghindari pacaran panjang yang pertama yaitu perkuat iman dan takwa. Jauhkan diri dari hal-hal yang bisa mendekati zina dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, jaga pandangan, jaga hati
siap secara mental, spiritual, dan finansial, maka menikahlah. Pernikahan adalah ibadah dan untuk menyempurnakan separuh agama. Yang ketiga, memutuskan diri pada peningkatan diri. Masa muda adalah waktu untuk belajar dan mengembangkan diri, baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Manfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang produktif seperti meningkatkan pendidikan, mengejar karir atau memperdalam ilmu agama daripada membuang waktu dalam hubungan yang tidak pasti. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua. Jika merasa sudah siap untuk menikah, diskusikanlah niat ini dengan orang tua. Restu dan nasihat orang tua sangat penting dalam proses menuju pernikahan. Pacaran panjang menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga. Tiga. Yang kelima, cari lingkungan yang positif. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi keputusan kita. Bergabunglah dengan teman-teman yang bisa memberikan pengaruh positif, mengajak kita lebih dekat dengan agama dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Pacaran panjang bukanlah solusi terbaik untuk menjalin hubungan. Sebaliknya, hubungan yang berlangsung lama tanpa kejelasan tujuan justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari perbuatan yang bisa menjerumuskan pada dosa. Ya. Dengan menghindari pacaran panjang, kita bisa menjaga kesucian diri, meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, dan mendapatkan ridha Allah SWT. Amin. Amin. Lepas mi. Dampak penggunaan handphone serta pemahaman dan cara pencegahannya. Pemahaman penggunaan handphone. Handphone atau telepon genggam adalah perangkat elektronik yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari alat komunikasi hingga alat hiburan, handphone menawarkan berbagai fitur yang memudahkan kita dalam bekerja, belajar, dan berinteraksi. Namun penggunaannya yang semakin meningkat juga membawa konsekuensi, baik dari segi positif maupun negatif. Agar kita dapat menggunakan handphone dengan baik, penting untuk memahami dampak yang ditimbulkan, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dampak negatif penggunaan handphone. Yang pertama, kesehatan fisik dan gangguan penglihatan. Dan mental. Menatap layar handphone terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan berpotensi menimbulkan rabun jauh. Gangguan tidur. Paparan cahaya biru dari layar handphone terutama saat malam hari bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang penting untuk siklus tidur. Postur tubuh yang buruk. Menggunakan handphone dengan posisi yang salah bisa menyebabkan masalah pada leher, punggung, dan bahu akibat postur tubuh yang buruk. Yang kedua, kesehatan mental atau kecanduan main handphone. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang ditandai dengan ketergantungan emosional pada perangkat ini. Ini bisa menyebabkan rasa cemas jika tidak membawa handphone atau keinginan terus-menerus memeriksa notifikasi. Gangguan konsentrasi. Terlalu sering berpindah antara aplikasi, media sosial, dan pesan bisa mengganggu fokus dan produktivitas. FOMO. Kecemasan yang muncul akibat perasaan takut, ketinggalan informasi atau tren yang viral di media sosial. Yang ketiga, sosial dan relasional. Pengurangan interaksi sosial nyata. Terlalu sibuk dengan handphone dapat mengurangi kualitas interaksi dengan orang-orang di sekitar. Orang-orang menjadi lebih terisolasi secara sosial meskipun terhubung secara digital. Pengaruh pada hubungan keluarga. Ketergantungan pada handphone terutama di waktu-waktu yang seharusnya untuk keluarga dapat menimbulkan ketegangan dan kerenggangan dalam hubungan keluarga, seperti tanpa keamanan dan privasi dan pencurian data. Dampak penggunaan handphone serta pemahaman dan cara pencegahannya. Pemahaman penggunaan handphone. Handphone atau telepon genggam adalah perangkat elektronik yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
Dari alat komunikasi hingga alat hiburan, handphone menawarkan berbagai fitur yang memudahkan kita dalam bekerja, belajar, dan berinteraksi. Namun penggunaannya yang semakin meningkat juga membawa konsekuensi baik dari segi positif maupun negatif. Agar kita dapat menggunakan handphone dengan bijak, penting untuk memahami dampak yang ditimbulkan baik secara fisik, mental maupun sosial. Ya. Apa saja sih dampak negatif dari penggunaan handphone? Yang pertama, kesehatan fisik, gangguan penglihatan. Menatap layar handphone terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan berpotensi menimbulkan kabut jauh. Gangguan tidur, paparan cahaya biru dari layar handphone, terutama saat malam hari, bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang penting untuk siklus tidur. Postur tubuh yang buruk. Menggunakan handphone dalam posisi yang salah bisa menyebabkan masalah pada leher, punggung, dan bahu akibat postur tubuh yang buruk. Yang kedua itu kesehatan mental dan kecanduan handphone. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang ditandai dengan ketergantungan emosional pada perangkat ini. Ini bisa menyebabkan rasa cemas jika tidak membawa handphone atau keinginan terus-menerus memeriksa notifikasi. Gangguan konsentrasi. Terlalu sering berpindah antara aplikasi media sosial dan pesan bisa mengganggu fokus dan produktivitas. FOMO, fear of missing out. Kecemasan yang muncul akibat perasaan takut atau ketinggalan informasi atau tren yang lagi viral di medsos. Yang ketiga, sosial dan relasional. Pengurangan interaksi sosial nyata. Terlalu sibuk dengan handphone dapat mengurangi kualitas interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang menjadi lebih terisolasi secara sosial meskipun terhubung dengan digital. Pengaruh pada hubungan keluarga. Ketergantungan pada handphone terutama di waktu-waktu yang seharusnya untuk keluarga dapat menimbulkan ketegangan dan kerenggangan dalam hubungan keluarga. Yang keempat, keamanan dan privasi atau pencurian data. Berbagai aplikasi dan situs web mengumpulkan data pribadi yang bisa saja disalahgunakan. Penggunaan yang ceroboh dapat membuat data kita rentan terhadap pencurian atau penyalahgunaan. Kejahatan dunia maya, penipuan, peretasan, dan penyebaran informasi palsu atau hoax bisa menyebar melalui handphone jika kita tidak berhati-hati. Adapun cara pencegahan dampak negatif dari penggunaan handphone. Yang pertama, batasi waktu penggunaan. Tetapkan jadwal harian yang ketat mengenai kapan dan berapa lama menggunakan handphone, terutama untuk keperluan yang tidak mendesak. Gunakan aplikasi pengingat atau pembatasan waktu layar, screen time, untuk membantu mengelola waktu penggunaan. Yang kedua, jaga kesehatan fisik. Lakukan istirahat secara berkala setiap 20 menit. Saat menggunakan handphone, terutama kita menatap layar, istirahatkan mata dan fokuskan pandangan ke objek yang jauh selama beberapa menit. Pastikan postur tubuh yang baik untuk menggunakan handphone. Usahakan agar layar sejajar dengan mata, agar tidak membungkuk dan menunduk terlalu lama. Yang ketiga, batasi penggunaan sebelum tidur. Hindari penggunaan handphone setidaknya 1 jam sebelum tidur untuk mengurangi paparan cahaya biru. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Gunakan mode malam atau redupkan layar untuk mengurangi intensitas cahaya dari layar handphone. 4. Kendalikan penggunaan media sosial. Batasi waktu penggunaan media sosial agar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di platform yang sering menimbulkan kecemasan atau perasaan FOMO. Perbanyak aktivitas yang tidak melibatkan handphone. Ya. Perbanyak aktivitas yang tidak melibatkan handphone seperti membaca buku, berolahraga, atau berinteraksi langsung dengan keluarga dan teman. Motivasi dan keamanan. Gunakan kata sandi yang kuat dan autentik
verifikasi 2 faktor untuk melindungi akun dan data pribadi. Selalu perbaharui aplikasi dan perangkat lunak agar terlindungi dari ancaman keamanan terbaru. Jangan sembarangan mengunduh aplikasi atau mengklik tautan yang mencurigakan. Keenam, tingkatkan kualitas interaksi sosial. Gunakan handphone hanya saat dibutuhkan dan saat sedang tidak bersama orang lain. Ini bisa memperkuat hubungan sosial dan memperbaiki kualitas komunikasi langsung. Saat bersama keluarga atau teman, letakkan handphone di tempat yang tidak mengganggu agar fokus pada interaksi nyata. Kesimpulan, penggunaan handphone bila tidak dikendalikan dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Namun dengan memahami risiko-risikonya dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa tetap menikmati manfaat dari teknologi ini tanpa harus mengorbankan kualitas hidup. Mari kita bijak dalam menggunakan handphone dan selalu prioritaskan keseimbangan dalam hidup kita. Apa saja sih dampak siswa yang membawa handphone ke sekolah dan mengapa alasan larangannya? Yang pertama, dampak siswa membawa handphone ke sekolah. Yang pertama itu gangguan konsentrasi. Salah satu dampak utama siswa yang membawa handphone ke sekolah adalah gangguan konsentrasi selama proses pembelajaran. Handphone yang berisi banyak aplikasi seperti media sosial, game, dan pesan instan dapat membuat siswa tergoda untuk memeriksa perangkat mereka selama kelas berlangsung. Ini mengakibatkan mereka kurang fokus pada materi pelajaran. Yang kedua, penurunan prestasi akademik. Handphone. Jika ada kesempatan lain di masa depan, kita bisa bertemu lagi untuk membahas lebih lanjut atau memberikan hasil dari penerapan yang kalian lakukan. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi usaha, semangat, dan keterlibatan kalian dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Kalian benar-benar menunjukkan partisipasi yang aktif. Ini adalah langkah yang baik untuk kita semua dalam proses belajar dan berkembang bersama. Untuk menutup kegiatan ini, saya ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa bersama agar apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat. Siapa yang bersedia memimpin doa? Mari kita berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan bekal dari ilmu yang sudah diberikan oleh kepada. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Sebelum kita benar-benar berpisah, saya ingin menyampaikan salam perpisahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan sampai ketemu di lain waktu.